Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tafsir, perkenalkan nama aku Proto Ayun. Sobat Tafsir, pernah gak nih kita membaca tafsir di dalam Al-Quran kemudian langsung dikasih artinya tanpa kita tahu berapa banyak pendapat yang ada di dalamnya? Pernah gak? Padahal nih, kalau kita mundur ke abad 3 Hijriah, ada ulama tafsir yang ketika beliau menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, beliau mengumpulkan dulu riwayat-riwayat yang ada, menyebutkan sanadnya, dan beliau juga menganalisis, memilih pendapat yang paling kuat di antaranya. Ada loh ternyata, dan ulama itu adalah Imam Jarir At-Tabari. Nah, untuk itu, pada video ini aku akan mereview salah satu kitab yang sangat monumental, kitab tafsir yang sangat monumental, yakni karya Imam At-Tabari, yaitu adalah kitab Jami' al-Bayan atau kitab At-Tabari. Nanti kita akan bahas yang pertama, siapa sih sebenarnya Imam At-Tabari itu? Yang kedua, bagaimana metode tafsir yang digunakan? Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari kitab At-Tabari ini. Dan yang keempat, contoh satu ayat langsung dalam beliau menafsirkan satu ayat langsung. Contoh langsungnya nih, kita akan bahas juga. Karena bagi aku, memahami kitab At-Tabari ini, kita nggak cuma belajar ilmu tafsir saja, tapi juga kita belajar dan kita memahami bahwasannya tradisi keilmuan Islam dibangun dengan sangat serius dan sistematis. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya siapa sih Imam At-Tabari? Imam At-Tabari adalah salah satu ulama besar yang dikenal karena keluasan ilmunya dan juga kontribusi besarnya dalam tafsir dan sejarah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau lahir di Tabaristan. Beliau terkenal karena menulis kitab yang tafsir yang sangat monumental, yakni adalah kitab tafsir Jami' al-Bayan atau kitab At-Tabari. Yang mana kitab At-Tabari ini menjadi rujukan paling awal dan paling otoritatif tafsir dalam memahami Al-Quran. Selain itu, beliau juga menuliskan kitab sejarah dengan judul kitabnya adalah At-Tarikh Ar-Rasul wal Muluk. Beliau hebat banget ya. Beliau mempunyai kuasan ilmu. Selanjutnya, sebenarnya metode apa sih yang digunakan Imam At-Tabari dalam menuliskan kitab tafsir Jami' al-Bayan? Jadi, kalau kita kenal kitab Jami' al-Bayan ini, kitab At-Tabari ini, itu dikenal dengan kitab tafsir basisnya adalah bil ma'thur atau kitab tafsir dengan periwayatan. Tapi kalau kita buka kitabnya, kita akan menemukan pola yang hampir sama. Pertama, beliau menyebutkan dulu nih ayatnya. Kemudian kedua, beliau mengatakan al-qaul fi ta'wil qaulina bla bla bla. Nah, setelah itu beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya. Nah, yang beliau sebutkan ini riwayatnya bukan satu atau dua, tapi banyak banget. Bahkan beserta sanad-sanadnya. Beliau meriwayatkan dari para tokoh seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Sudi, dan lain-lain. Nah, yang membedakan tafsir At-Tabari ini dengan kitab tafsir bil ma'thur pada umumnya adalah tarjih. Jadi, selain beliau menyebutkan riwayat ini itu bla 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 bla, beliau juga menganalisis. Yang pertama, mana nih yang lebih sesuai dengan bahasa Arab? Yang kedua, mana juga yang lebih sesuai dengan atau yang lebih sesuai, yang lebih kuat sanadnya. Yang ketiga, beliau juga menganalisis mana nih yang lebih cocok konteksnya dengan ayat itu. Jadi beliau sangat berhati-hati dan memilih tarjih ini. Tuh. Jadi setelah itu biasanya redaksinya beliau mengatakan pendapat yang paling benar menurut kami atau biswabi indana bla 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 al-qaulu man qala bla bla bla, gitu kan, pendapatnya siapa nih yang beliau tarjih, yang beliau pilih ini adalah pendapat terkuat gitu, paling kuat, yang paling benar menurut beliau. Nah, jadi kalau kita simpulkan metode tafsir At-Tabari ini adalah yang pertama, basisnya adalah tafsir bil ma'thur. Yang kedua, metodenya adalah metode analisis. Yang ketiga juga ada unsur ijtihad beliau sebelum beliau menentukan pendapat mana yang paling benar. Nah, itulah mengapa tafsir At-Tabari ini menjadi salah satu tafsir paling otoritatif dalam sejarah keilmuan. Karena beliau sedetail itu, guys. Beliau berhati-hati dalam menentukan mana yang paling kuat pendapatnya di antara riwayat-riwayat yang lain gitu. Jadi setelah beliau mengumpulkan riwayat-riwayat itu gitu kan, beliau mentarjih, jadi memfleksi gitu. Keren banget kan kitab tafsir At-Tabari ini. Oke sobat tafsir, kalau kita lihat nih
tafsir At-Tabari ini banyak banget ya keunggulannya. Yang pertama, kalau kita rinciin ya, yang pertama lengkap dari sisi periwayatan. Jadi banyak banget riwayat-riwayat yang beliau curahkan pada isi kitab tafsir At-Tabari ini. Yang kedua, penyebutan sanad dengan detail. Ya, beliau menyebutkan sanad secara detail. Ini menunjukkan beliau sangat menjaga keilmuan. Yang ketiga adalah tarjih. Ini aspek yang sangat penting karena beliau bukan cuma menyebutkan perbedaan ini itu bla-bla-bla, tapi juga beliau menentukan, menganalisis pendapat yang dianggap paling kuat. Yang keempat adalah kuatnya dalam analisis bahasa. Jadi seringkali beliau menjelaskan makna kata dengan struktur kalimat dan juga syair Arab sebagai penguatnya. Jadi banyak banget keunggulan tafsir At-Tabari ini. Tapi karena ini adalah tafsir monumental, pasti tidak lepas dari kritik. Nah, kritik diantaranya salah satunya adalah adanya beberapa riwayat Israiliyat, yang mana bagi pembaca tafsir pemula ini cukup berat karena susah membedakan mana riwayat yang kuat, mana riwayat yang lemah. Nah, tapi nggak apa-apa, ini menjadi ciri khas tafsir beliau karena beliau tetap mempertahankan tafsir bil ma'surnya. Sekarang biar nggak cuma teori, aku mau kasih satu contoh Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang menarik di sini At-Tabari itu nggak langsung kasih satu makna. Beliau kumpulkan dulu pendapat dari sahabat dan tabi'in di bagian kata dzalikal kitab. Di bagian dalikal kitab ini, mayoritas ulama seperti Mujahid, Ikrimah, sampai Ibnu Abbas menjelaskan bahwa makna katanya adalah hadzal kitab. Tapi di sini nanti muncul pertanyaan, kenapa maknanya hadzal kitab ini kitab, sedangkan arti kata dalika itu adalah itu, gitu. Kenapa dimaknainya ini, gitu. Nah, At-Tabari di sini menjelaskan bahwasannya secara bahasa, bahwa dalam bahasa Arab, gaya bahasa Arab, sesuatu yang baru saja disebut itu bisa dianggap dekat. Jadi tetap bisa ditunjuk dengan dalika sebagai bentuk pengagungan. Dan dari beberapa pendapat yang ada, beliau lebih memilih makna ini sebagai pendapat yang paling kuat. Lalu di bagian la raiba fihi, beliau menyebutkan banyak riwayat yang sepakat bahwa artinya ada tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian di bagian hudal lil muttaqin, ada beberapa penjelasan tentang siapa itu muttaqin. Ada yang bilang orang yang menjauhi syirik, ada yang bilang yang menjalankan perintah Allah, dan ada juga yang mengatakan orang yang menjauhi maksiat. Tapi At-Tabari tidak membatasi hanya satu makna. Beliau menyebutkan muttaqin itu mencakup semuanya, orang yang menjaga diri dari larangan, bermaksiat kepada Allah, dan menjalankan perintahnya serta secara keseluruhan. Jadi dari satu ayat ini aja kita bisa lihat pola tafsir At-Tabari ini, mengumpulkan riwayat, menampilkan perbedaan, lalu memilih pendapat yang paling kuat. Dan disitulah letak kekuatan tafsir At-Tabari. Terakhir, kalau kita lihat tadi nih kitab tafsir At-Tabari yang mempunyai banyak keunggulan, maka dari itu ini adalah fondasi penting dalam tradisi tafsir Islam. Dari kitab ini, kita bisa melihat bagaimana para ulama terdahulu menjaga ilmu dengan sangat serius dan mengumpulkan riwayat, menyaringnya, lalu menyampaikannya dengan penuh tanggung jawab. Dan mungkin yang paling penting, kita belajar bahwasannya memahami Al-Quran itu bukan proses yang instan, tapi butuh kedalaman, penelitian, kejujuran ilmiah. Sampai jumpa Sobat Tafsir, sekian dari Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.